Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen mata kuliah pengantar bisnis. Kami dari kelompok E6 akan mempresentasikan tugas mini case tentang the risk and return relationship. Ada 3 hal penting yang sebagai dasar keputusan investasi. Yang pertama, return. Yang kedua, risk. Dan yang ketiga, hubungan risk and return yang diharapkan. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang akan didapat pada masa yang akan datang. Pengembalian atau return adalah kompensasi dari inflasi atau kenaikan harga-harga barang. Pengembalian atau return investasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu return yang diharapkan atau expected return dan return yang sebenarnya atau realized return. Expected return adalah tingkat pengembalian di masa depan yang diharapkan oleh investor, sedangkan realized return adalah tingkat pengembalian aktual atau tingkat pengembalian yang sebenarnya diterima oleh investor. Yang kedua adalah risk atau risiko. Risiko menurut Jorion adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kegagalan. Yang berikutnya adalah hubungan risk and return yang diharapkan. Yang pertama yaitu bersifat linear atau searah. Kemudian, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Artinya, semakin tinggi risiko suatu aset, maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan dari aset tersebut. Yang ketiga adalah semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang terakhir adalah kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan potensial financial returns rise with riskier investment. Berdasarkan grafik tersebut, kita bisa menggolongkan investor menjadi 3 jenis berdasarkan tingkat risk and return yang dipilihnya. Yang pertama merupakan konservatif investor yang cenderung memilih investasi yang risk dan return-nya rendah, seperti obligasi, deposito, dan saham blue chip. Yang kedua merupakan moderate investor yang cenderung memilih investasi dengan risk and return yang moderat, seperti reksadana campuran dan saham dengan kualitas sedang. Dan yang ketiga merupakan aggressive investor yang cenderung memilih investasi dengan risk and return yang tinggi, seperti saham di perusahaan-perusahaan baru. Kemudian, ada dividen dalam investasi. Dividen dalam investasi saham secara umum adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Besaran keuntungan perusahaan yang menjadi dividen ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Pemegang saham menerima jumlah dividen tergantung pada, yang pertama, berapa porsi laba yang dibagi ke pemegang saham, karena bisa saja perusahaan rugi atau perusahaan untung, tetapi tidak membagi semua laba menjadi dividen. Kedua, pembagian jumlah laba ke pemegang saham tergantung porsi kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada apresiasi harga. Apresiasi adalah suatu proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan. Dalam investasi, berarti peningkatan nilai mata uang dari investasi pada 2 titik waktu atau jumlah di mana harga sekuritas meningkat. Selanjutnya ada total return. Total return adalah jumlah dari dividen hasil investasi dan capital gain yang menggambarkan tingkat pengembalian historis dalam jangka panjang. Lalu ada diversifikasi dan alokasi aset. Diversifikasi merupakan kegiatan investor untuk menginvestasikan dananya pada beberapa investasi, bukan hanya pada satu investasi saja. Lalu ada alokasi aset. Alokasi aset adalah teknik investasi portofolio untuk menyeimbangkan risiko dan menciptakan diversifikasi dengan membagi aset di antara kategori utama seperti uang tunai, obligasi, saham, real estate, dan turunannya. Ketika melakukan diversifikasi, risiko kerugian investasi Anda menjadi semakin berkurang. Dengan banyaknya macam aset investasi Anda tidak akan mengalami kerugian besar pada investasi Anda secara keseluruhan. Hal ini karena jika salah satu aset investasi Anda menurun,
besarnya kemungkinan bagi aset lain untuk tidak mengalami hal yang sama pada periode yang sama. Dengan begitu, investasi Anda tetap memberikan keuntungan bagi Anda. Diversifikasi investasi memperbesar kepastian return. Ketika Anda melakukan diversifikasi investasi, return Anda tidak bergantung pada satu aset saja, melainkan pada berbagai aset. Sehingga ketika pada aset investasi yang tidak memberikan return pada sebuah periode, aset-aset lainnya bisa menjamin Anda untuk tetap bisa menikmati return dari aset yang Anda investasikan. Portofolio, suatu kumpulan aset investasi yang bisa berupa saham, emas, deposito, obligasi, properti dan instrumen lainnya, atau kepemilikan gabungan dari semua investasi keuangan sebuah perusahaan atau individu. Berikutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar instrumen investasi yang dijadikan portofolio investasi dapat menghasilkan bunga yang maksimal. Yang pertama yaitu modal atau capital. Besar kecilnya modal yang dimiliki tentu akan berpengaruh terhadap portofolio investasi yang diambil. Semakin kecil modal, maka tentunya akan semakin kecil juga kesempatan untuk melakukan diversifikasi investasi. Selain itu, terdapat batasan dalam pembuatan portofolio sesuai dengan dana yang dimiliki. Yang kedua yaitu tujuan atau objektif. Tujuan atau objektif ada tujuan melakukan investasi, tujuan memiliki properti, tujuan mempunyai saham, dan juga ada tujuan membeli obligasi. Nah, dengan berbagai macam tujuan yang berbeda, tentu akan menghasilkan portofolio yang berbeda pula. Seperti jika ingin mendapatkan yield investasi, tentu akan berbeda secara struktur portofolionya dengan yang bertujuan untuk mendapatkan capital gain. Nah, selanjutnya di sini ada waktu. Dengan waktu, kamu dapat menentukan berapa lama kamu akan mendapatkan keuntungan dari investasi yang akan kamu lakukan. Apakah pilihan waktu investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan yang terakhir ada profil resiko. Secara umum, setidaknya terdapat 3 jenis karakter investor dalam melakukan investasi, yaitu moderat, konservatif, dan agresif. Ketiga jenis ini memiliki kaitannya dengan profil resiko. Untuk investor moderat ini merupakan investor yang memiliki toleransi terhadap risiko yang lebih tinggi, asalkan keuntungan yang didapat sepadan dan sesuai dengan risikonya. Untuk konservatif, biasanya akan berinvestasi dalam instrumen investasi yang pengembaliannya memiliki jangka panjang. Sementara untuk tipe agresif, biasanya mereka lebih menyukai tantangan dan menyukai spekulasi mengenai investasi yang memiliki risiko yang tinggi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.